Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kan masih semangat kan? Kayaknya Semangat. Iya. Semangat. Tadi malam Mas kerjakan tugas-tugas asinkronus mungkin sampai malam, jadi sekarang masih rada-rada lemes dan ngantuk itu kayaknya. Ya Bu, PR-nya banyak. Iya, PR-nya banyak ya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang asesmen diagnostik ya. Ini kan hari ke-5. Hari ke-4 kemarin kan kita sudah belajar asesmen diagnostik. Mungkin dari Bapak Ibu semua masih mengingat, kita reminder ke belakang apa itu asesmen. Ini Bapak Ibu ada yang ingat asesmen itu apa? Saya Bu. Ya Bu Wisnu. Asesmen suatu penilaian gitu dengan menggunakan instrumen gitu. Ya, kalau di asesmen diagnostik itu kemarin kita udah mempelajari ada berapa ya di asesmen diagnostik itu? Ada 2. Ya. Kognitif dan non kognitif. Ya. Baik. Nah, setelah kita mempelajari asesmen diagnostik, kita sekarang membahas tentang materi berikutnya, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Ada 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemarin kan Bapak Ibu juga sudah membaca ya di materi hari ke-5. Di situ kan membahas dan mengerjakan soal-soal juga tentang asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Barangkali Bapak Ibu sudah membaca, dan pendapat Bapak Ibu bagaimana tentang asesmen formatif? Asesmen saya. Asesmen formatif, asesmen atau penilaian yang dilakukan selama proses kegiatan. Ya. Ada lagi yang lain? Sama semua ya jawabannya ya, asesmen formatif. Ya. Kalau asesmen sumatif, Pak Wahyu, asesmen sumatif. Asesmen suara bapak-bapak ini. Oh iya, benar Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Asesmen formatif adalah akhir asesmen yang dilakukan pada akhir semester atau akhir dari unit kompetensi yang akan diukur sejauh mana kemampuan peserta didik. Mungkin itu Bu. Iya, baik. Benar semua ya Bapak Ibu. Karena hari ini kita membahas asesmen formatif dan sumatif, izinkan saya untuk men-share materinya ya Bapak Ibu. Maaf, belum keluar ini. Kok tidak ada Dibuka dulu Bu, baru Windows-nya. Yang mau ditampilkan dibuka dulu. Sudah. Baru di Windows, diklik Present Now, Windows. Betul Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Bu Rita. Ya, sudah terlihat semua kan? Asesmen formatif dan sumatif ya Bapak Ibu yang sekarang kita akan bahas. Tujuannya di sini Bapak Ibu mampu mengenal konsep dari asesmen formatif dan sumatif. Kemudian Bapak Ibu juga mampu menelaah fungsi dan peran kedua jenis asesmen tersebut dalam paradigma baru asesmen.
Terus kemudian yang ketiga juga Bapak Ibu mampu memahami bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Jadi nanti pada sesi asesmen formatif sumatif ini ada 3 yang akan kita bahas. Kalau waktunya cukup, hari ini kita akan membahas tiganya. Kalau tidak cukup mungkin kita akan membahas 2 saja. Yang pertama kita akan membahas konsep asesmen formatif dan sumatif. Baik Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tadi menjawab ya, konsep formatif dan sumatif. Asesmen formatif, kalau di sini kita bisa lihat ada 3, yaitu asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. S ini dipakai untuk formatif. Di sini artinya adalah asesmen as learning itu sebagai asesmen, sebagai refleksi proses pembelajaran, dan juga asesmen for untuk asesmen untuk perbaikan pada proses pembelajaran. Sedangkan untuk sumatif itu asesmen of atau terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi yang formatif ini S. For ini pada pertengahan juga bisa pada pertengahan proses pembelajaran, dan off ini untuk akhir pembelajaran. Nah, konsepnya bagaimana untuk asesmen formatif dan sumatif ini ya? Untuk formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses tentang pemahaman siswa, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Contoh dari asesmen formatif. Kemudian, apa itu asesmen formatif juga untuk sebagai umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Juga bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sedangkan bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Juga asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, dan diri sendiri. Jadi tidak hanya menuntut guru yang memberikan asesmen formatif, tapi juga bisa dari teman atau diri sendiri juga bisa. Sedangkan untuk konsep asesmen sumatif, yaitu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Dan juga asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai. Biasanya persentasenya lebih tinggi asesmen sumatif dibanding asesmen formatif. Kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka pada proyek selanjutnya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang asesmen formatif dan sumatif untuk konsepnya? Ada yang tanya? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Ini Bu Rita. Ya silakan Pak. Kalau asesmen formatif dan sumatif soalnya sama, boleh nggak Bu Rita? Boleh. Kalau sama, karena pada saat formatif, pada saat proses juga pernah ditanyakan, dan kemudian ditanyakan lagi pada sumatif, tetapi tidak harus sama semuanya. Karena kan kalau proses mulai dari kegiatan A sampai Z, itu pasti ada asesmen formatifnya masing-masing. Kemudian di sumatifnya kita bisa ngambil asesmen beberapa yang dari formatif. Saya kira begitu. Dan kalau semuanya sama persis kan juga mungkin bentuknya hampir sama, tapi
apa ya? Isinya yang beda. Substansi Yang beda, betul. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu Rita. Takutnya saya males buat soalnya lagi Bu. Iya. Itu guru malas. Muridnya udah tahu semua jawabannya. Baik, biar Bapak Ibu gak ngantuk, kita ini ya, ada di LMS itu kan ada penugasan ya. Maksudnya ada soal-soal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kita bagi kelompok A dan kelompok B. Nanti kelompok A Pak Wahyu dengan Bu Wisnu, Pak Noni dengan Pak Ari yang kelompok B. Kelompok A mungkin bisa memberikan jawaban tentang maaf sebentar. Oh, belum saya ketik di sini. Ya. Kelompok A, apa yang di contoh-contoh asesmen formatif untuk kelompok A, kemudian yang kelompok B, contoh untuk asesmen sumatif. Ya, Bapak Ibu sudah jelas? Ini soal-soalnya gitu, contoh soalnya ya. Contoh soal asesmen sumatif dan formatif ya. Sumatif yang kelompok B, formatif kelompok A. Seperti apa contohnya? Dan mungkin nanti dijelaskan asesmen tersebut itu seperti apa bentuknya. Itu ditulis di itu ya, dipresentasikan nggak Berita? Nanti dibaca aja. Ya. Satu aja nggak apa-apa. Ya. Baik, sudah selesai. Sudah Pak, sudah Bu. Ya. Yang mau menjawab siapa? Pak Wahyu atau Bu Wisnu? Yang untuk asesmen formatif. Saya Bu. Ya, silakan. Satu soal itu misalnya bagaimana proses atau penanganan limbah cair di sekitar sekolah. Ya, itu formatif. Jadi bentuknya seperti apa itu Bu? Bentuknya hanya tanya jawab saja ya. Bisa proyek, bisa disuruh dia mendemonstrasikan atau melaksanakan praktek gitu ya. Kan nanti kita ajak itu anak-anak atau ya guru itu di sekitar sekolah. Kita ada beberapa limbah yang di sekitar kamar mandi itu ya, ada selokan yang masih pada kotor. Nah, kita ajak ke situ bagaimana menangani ini gitu. Oh iya. Jadi demonstrasi ya, praktek gitu seperti itu. Ya, bisa praktek ya. Ya, baik. Kalau yang kelompok B yang sumatif seperti apa Bapak? Pak Noni atau Pak Ari yang mau menyampaikan satu saja. Ya, untuk contoh sumatif, ya misalnya kita akan menanyakan kepada siswa terkait dengan manfaat ya kalau kita bekerja sesuai dengan SOP. Jadi kita pertanyaannya, jelaskan manfaat apabila kita dalam mengerjakan pekerjaan sesuai SOP gitu Bu. Jadi untuk tes sumatif, asesmen sumatif ini bentuknya ini ya Pak, bentuknya tertulis gitu ya, uraian terbatas. Uraian terbatas. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab tadi 2 tugas. Terkait dengan tugas yang tadi itu kan Bapak Ibu
yang kelompok A memberikan menjawab tugas tadi dengan demonstrasi atau praktek ya. Kemudian kelompok B dengan uraian terbatas atau dengan tertulis ya. Tertulis. Ya. Itu kita akan bahas pada sesi berikutnya, yaitu bentuk asesmen. Nah, bentuk asesmen di sini bentuk-bentuk seperti apa asesmen yang ada di formatif dan sumatif. Nah, kalau di modul Bapak Ibu sudah baca, jadi contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Mungkin tadi kayak Bu Wisnu ya, tadi ada mungkin itu termasuk di produk ya Bu ya, atau kan itu praktek Ya, produk. Ya, nanti proses ininya produk, outputnya. ya, itu termasuk tidak tertulis ya berarti. Jadi, contohnya seperti diskusi kelas, kemudian ada drama, ada produk, ada presentasi, dan juga tes lisan. Itu yang bentuk asesmen yang tidak tertulis, bisa dilaksanakan di formatif maupun sumatif. Nah, kalau diskusi kelas mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ya untuk tes formatif ya. Kan di kelas suka dibentuk kelompok ya Bapak Ibu ya. Iya, Kalau siswanya diberikan penugasan untuk kelompok, kemudian mereka berdiskusi dan setelah itu mereka presentasi. Bukan begitu Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya. Kemudian kalau produk, Bapak Ibu kan siswanya juga diajak untuk praktek. Contohnya tadi Bu Wisnu mengenal lingkungan, limbah ya Bu ya, limbah tadi ya. Limbah, pengelolaan limbah. Nah, dari situ nanti peserta didik apa yang diamatin, hasilnya ditulis di laporan. Nah, kemudian bisa didiskusikan di kelas dan dipresentasikan. Ya, bisa difoto-foto gitu. Ya, difoto kemudian dipresentasikan juga ya, mungkin Bu Wisnu ya. Kemudian untuk asesmen yang tertulis di sini contohnya, contoh dari bentuk asesmen tertulis yaitu refleksi. Melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan. Jadi tidak hanya gurunya yang melakukan refleksi, tetapi murid juga melakukan refleksi. Jadi siswa atau murid diajarin untuk melakukan refleksi pada akhir kegiatan pembelajaran. Apa yang sekiranya yang menjadi hambatan pada siswa untuk mempelajari seandainya materi tentang agroindustri atau kalau di agribisnis tanaman ini tentang membuat lubang untuk bercocok tanam. Lubang tanam itu apa yang menjadi kendalanya. Jadi dia bisa merefleksikan apa kendala dan apa mungkin menjadi tidak hanya kendala saja, tapi tidak hanya hambatan, tapi apa yang telah dia dapatkan dari kegiatan membuat lubang tanam tersebut. Kemudian ada juga yang untuk contoh asesmen tertulis yaitu jurnal. Terus ada poster kan biasanya anak-anak itu sering mengeksplorasi diri atau mengeksplorasi suatu topik untuk dikomunikasikan atau untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin melalui poster-poster yang ada gambar-gambarnya. Kemudian juga ada tes tertulis yang sering Bapak Ibu lakukan, yaitu kuis ada pilihan ganda, ada kuis pertanyaan, kemudian juga menerapkan umpan balik. Kalau IC tadi sudah disebutkan di kelompok B, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh
peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk bentuk asesmen ada yang ditanyakan untuk asesmen formatif dan sumatif? Saya Bu, konfirmasi sedikit aja Bu. Iya Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau di sini terlihat bahwa untuk baik asesmen formatif dan sumatif itu bentuknya sama saja Bu ya. Ada yang tertulis dan tidak tertulis, seperti itu kan ya. Jadi baik formatif dan sumatif itu sama saja ya, tertulis dan tidak tertulis. Jadi yang membedakan itu lebih kepada untuk yang formatif itu menilai sejauh mana proses pembelajaran itu tercapai begitu ya. Sementara kalau untuk yang sumatif itu untuk pada akhir pembelajaran. Oh, ya. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sudah Bu. Cukup Bu. Cukup, ya. Nah, mari kita masuk ke kesimpulan karena ini waktunya sudah limit ini, mendekati mau diusir dari Google Meet. Baik, kesimpulannya asesmen formatif tadi Bapak Ibu untuk menilai sebelum kegiatan atau pada proses kegiatan pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Dan bentuk-bentuk asesmen tadi ada dua, yang lisan dan tertulis dan tidak tertulis. Ya, lisan itu yang tidak tertulis ya. Ya. Terus yang tertulisnya seperti isi gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu tetap meneruskan kegiatan pelatihan ini dengan asinkronus ya. Jangan lupa mengisi setiap penugasan-penugasan yang ada di asinkronus yang sudah di LMS ya Bapak Ibu. Lembur ya Bu ya. Ya, sama dengan yang kemarin ya Bu Wisnu ya, lembur. Sampai dengan semua terchecklist ya, jangan lupa. Karena kalau tidak terchecklist nanti nilainya nggak ada. Ya. Kurangi. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk menerima materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sore kita akhiri dengan doa bersama. Ya. Pak Noni monggo. Ya, Bapak Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin.